Oke, kembali lagi bersama saya untuk membahas soal TPS pengetahuan kuantitatif. Kali ini kita akan membahas 5 soal lagi. Sebelum mulai ke pembahasan soal pertama, ada baiknya untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Oke, langsung aja kita ke soal pertama. Kita baca dulu soalnya. Pada gambar di atas, maksudnya gambar di bawah, luas jajar ganjang EBFD yang ini adalah dan ECF itu yang ini masing-masing adalah 3 dan 2. Kita bisa menduga kalau yang besar ini yang 3, yang kecil ini yang 2. Berapa luas persegi panjang ABCD katanya. Nah, mungkin kita jika tidak menyimak dengan baik-baik akan membuat kita kebingungan. Kita harus mencari panjang, mencari lebar, dan sebagainya. Namun jika kita teliti lagi, jadi kita perhatikan dulu apa yang ditanya. Ditanya itu luas persegi panjang ABCD. Nah, rumus luas persegi panjang itu kan panjang dikali lebar. Nah, panjangnya itu apa? Panjangnya itu AD. Lebarnya DC, benar kan? Terus kita jabarkan apa yang diketahui di soal. EBFD. Luas sejar genjang kan alas kali tinggi. Alasnya DF. Tingginya si AD ini. 3. Kalau jajar genjang satu lagi, AECF. Alasnya FC. Tingginya AD. Nah, jika kita perhatikan, ternyata dari luas-luas jajar genjang kita bisa mendapat luas persegi panjang. Bagaimana caranya? Kita tambahkan saja kedua luas jajar genjang. Kita tambahkan, ini kan bisa ditambahkan, jadinya DF AD tambah FC AD. Karena sama-sama punya AD, kita keluarkan, kita kelompokkan jadi DF tambah FC kali AD. Nah, DF tambah FC ini apa? Itu sama dengan si DC. Ini DF tambah FC, ini DF, ini FC kan sama dengan DC. Nah, DC kali AD sama dengan 5. Nah, kita kembalikan lagi ke yang ditanya. Yang ditanya, luas persegi panjang ABCD dan rumusnya adalah AD kali DC. Dan kita dapat dari penjumlahan luas kedua jajar genjang, DC kali AD sama dengan 5. Maka luas ABCD sama dengan 5. Nah, dengan soal ini kita bisa mendapat luas tanpa kita tahu dulu panjangnya berapa, lebarnya berapa. Jadi kita hanya mengolah informasi yang ada di soal. Nah, seperti itu. Jadi kita nggak usah ribet mencari panjangnya berapa, lebarnya berapa. Kita harus jeli menyimak apa yang diberitahu di soal. Nah, seperti itu untuk soal pertama. Jadi jawabannya adalah D. Kita bisa lanjut ke soal kedua. Soal kedua ditanya, jika 0, jika A di antara 0 dan 1, X sama dengan super A, Y sama dengan akar A, Z sama dengan ini sama dengan 1 per akar A, oke itu benar. Nah, jika seperti ini kita ambil saja A yang memenuhi syarat. Ini pasti pecahan, bisa setengah, bisa sepertiga, bisa seperempat, dan sebagainya. Nah, untuk memudahkan karena ini dalam bentuk akar, kita ambil aja yang mudah diakarkan, misalnya seperempat. Jika sama dengan seperempat, X kan sama dengan 1 per A. Sama dengan 1 per seperempat. Sama dengan 4. Y sama dengan akar A, akar seperempat, sama dengan setengah. Z sama dengan 1 per akar A. Akar A tadi setengah, 1 per setengah. Kan 2. Dari sini kita bisa urutkan setengah, 2, 4. Setengah itu apa? Y, 2 itu Z, 4 itu X. Seperti ini. Apakah ini memenuhi untuk A yang lain? Iya, tentu saja. Untuk semua A yang memenuhi syarat di antara 0 dan 1, yang ketidaksamaan ini atau hubungan ini akan selalu memenuhi. Bisa dicoba untuk misalnya yang mudah 1/9 atau 1/16, maka ini juga hasilnya. Nah, jadinya kita bisa mendapat jawabannya juga D. Nomor 2. Jadi kalau misalnya yang ditanya dalam variabel-variabel, kita bisa saja memilih salah satu yang memenuhi, salah satu bilangan yang memenuhi. Apalagi ini jelas di antara 0 dan 1. Nah, namun jika dia mungkin dibilang lebih besar dari 0 atau bilang positif saja, ini persamaannya mungkin tidak seperti ini hubungannya. Tapi karena ini semua pecahan, bentuknya kurang lebih sama semua, maka hubungannya akan selalu sama. Mungkin ini untuk nomor 2, kita bisa lanjut ke nomor selanjutnya. Nomor 3. Rata-rata nilai X dan Y adalah 55.
Rata-rata nilai Y dan Z adil 75. Hubungan yang benar antara P dan Q. P itu Z kurang X. Nah, dari sini juga sama, rata-rata kan jumlah total dibagi banyaknya. Jadi kurang lebih kita dapat X tambah Y itu 110. Karena rata-ratanya 55. Rata-rata kan X tambah Y per 2. Sama dengan 55. Maka kita dapat X tambah Y 110. Nah, dari yang kedua juga Y tambah Z per 2. Dapatnya kan 75. Maka Y tambah Z 150. Apa kita harus mencari nilai Z-nya berapa, nilai X-nya berapa? Tidak. Kita minta aja atau kita cari tahu aja apa yang dimau soal. Z kurang X. Dari sini kan kita bisa mengeliminasi Y. Kita eliminasi Y dengan cara dikurangin. Eliminasi Y. Didapat X kurang Z sama dengan min 40. Tapi P ini kan Z kurang X. Udah dikali min 1 aja semua, dikali min 1. Jadi dapat Z kurang X sama dengan 40. Nilai P 40, nilai Q juga 40. Jadi kesimpulannya adalah P sama dengan Q. Jadi jawabannya adalah C. Cukup jelas. Jadi kita nggak perlu tahu berapa nilai X, berapa nilai Y, berapa nilai Z. Tapi kita hanya mengolah apa yang diminta soal itu Z kurang X. Dan kita memanfaatkan informasi-informasi yang penting di soal. Jadi prinsipnya seperti itu. Saya rasa cukup jelas. Kita bisa ke soal berikutnya. Soal berikutnya, jika X dan Y ada bilang positif, apakah X per Y lebih besar dari 1? Putuskan apa pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Yang 1, X tambah 3 sama Y. Jadi kita harus mencoba. Jadi ini kita coba. Apakah cukup? Iya, cukup. Yang pertama cukup untuk menjawab pertanyaan. Karena nilai Y pasti lebih besar. Gimana caranya? Ini kan X tambah 3 sama dengan Y. Seperti itu kan. Berarti kalau kita ubah persamaannya, sebesar 1. Y-nya kita ubah X per X tambah 3. Apa lebih besar dari 1? Tentu saja tidak. Untuk berapapun nilai X. Seperti itu. Pasti tidak lebih besar dari 1. Nah, kalau untuk yang kedua, dengan dikasih tahu lagi pertidaksamaan seperti ini, tentu saja tidak cukup. Karena untuk menjawab pertanyaan ini, kita substitusi aja misalnya. Yang memenuhi misal X1 dan Y1. Kalau X1 dan Y1, pernyataan 2-nya berapa? 6 per 1 per 1. Kan ini benar. Memenuhi X1 dan Y1 itu memenuhi si pernyataan 2. Tapi apakah memenuhi di sini? 1 per 1? Apakah lebih besar dari 1? Tidak jawabannya. Nah, untuk memastikan lagi, kita ambil bilangan lain. Misalnya X-nya 2 dan Y-nya 1. Jadinya 7 per 1. 1 apakah ini memenuhi? Iya. Berarti X2 dan Y1 itu memenuhi. Tapi apakah di sini memenuhi? X sama dengan 2, Y sama 1. Apakah yang lebih besar? Iya. Jadi, dari sini kita bisa mendapat dua jawaban. Yang pertama, tidak. Dan jawaban dengan bilangan kedua, kita jawab iya. Nah, dari situ kita bisa mendapat kesimpulan, kalau ini tidak cukup. Harus ada pernyataan yang lain untuk mendukung jawaban ini harus satu. Jadi kalau ada dua jawaban yang bertentangan, itu bisa dipastikan bahwa pernyataan itu saja tidak cukup. Dia membutuhkan pernyataan lain untuk menjawab pernyataan tersebut atau pertanyaan yang ditanyakan di soal. Jadi dua aja nggak cukup. Jadi pilihan pilihan benar itu pilihan A, yaitu satu saja cukup, tetapi dua tidak cukup. Saya rasa cukup. Kita bisa lanjut ke soal berikutnya, soal terakhir pada video kali ini. Nah, ini adalah himpunan yang cukup menarik. Terkadang orang bingung atau pusing memikirkannya. Tapi sebenarnya cara yang paling benar adalah, atau cara yang paling, jika sudah berlatih dengan cepat, caranya itu cukup menyocokkan dengan pilihan. Karena sebenarnya himpunan ini bisa banyak yang dimaksud. Tapi kita cocokkan aja sama pilihan yang ada. Kita sesuaikan seperti itu. Tapi apa yang perlu kita ingat? Ini yang perlu kita ingat. Kalau union itu gabungan. Ini irisan. Artinya, kalau union itu semua yang terdapat misalnya A union B. A union B misalnya. Berarti semua A dan B. Kalau A iris B, yang terdapat di A dan B. Kalau C itu komplement. Selain misalnya A komplement. Berarti selain si A. Nah, kemudian kita caranya gimana?
uji pilihan yang tersedia. Misalnya, yang pilihan pertama, kita mulai dari tanda kurung. A union B itu yang mana? Lihat nih. A union B kan ini semua. Ini kan AB, misalnya ini A, ini B. Sini C. Ini A union B kan? Kurangi C. Berarti si C-nya itu nggak ikut. Itu gimana ini? A union B kurang C. Berarti sini aja. Si C-nya nggak kena lagi. Itu A union B kurang C. Nah, terus yang B, ini yang masih sama. Kita buat aja. Nih. A union C itu yang mana? Ini A, ya A union C. A iris C itu yang mana? Itu yang di sini kan? Kemudian yang A union B kurang C itu yang ini. Ternyata tidak ada himpunan yang bersesuaian. Jadi nih, B ini himpunan kosong. Tidak ada yang diarsir. Kita lihat yang C. Ya, saya hapus dulu yang ini. Kita lihat yang C. A kurang B. A kurang B itu yang mana? Berarti ada di A tapi tidak ada di B. Itu yang mana? Itu kan yang ini. Nah, itu. Itu A kurang B. Misalnya kalau ini A, ini B, ini C, itu A kurang B. Terus kita beralih ke sini. A union C itu kan yang ini. Ini A union C. Nah, karena dia komplemen berarti sebaliknya. Kalau dia komplemen, nah karena dia komplemen, berarti yang dimaksud si A union C komplemen itu si ini. Ini nggak ikut ya, batasnya sini. Kemudian diiriskan dengan B. Ya, ini lagi. Kemudian diunionkan dengan si ini tadi. Ya, berarti ini ikut. Si A kurang B lagi. Jadi, jawaban C ini yang paling tepat. Kita cocokkan. Seperti itu. Jawaban yang adalah C. Jika kita mencoba lagi jawaban D dan E misalnya. Coba saja. Jadi jawabannya C, kita coba A kurang C itu yang mana? Yang ada di A tapi tidak ada C, itu ini. Dan sisanya union. Kita bisa melihat union, berarti gabungan dengan yang lain. Dan ini udah dicoret kan? Berarti harusnya ini nggak memenuhi. Kita bisa lanjut ke yang E misalnya. E gimana? Yang E itu B komplemen. B komplemen kan berarti yang nggak ada di B. Nah, itu di sini. B komplemen. Oke, di sini. Masih di. Diiriskan dengan A. Berarti adanya di A aja. C nggak ikut lagi. Di sini C nggak ikut lagi. Yang ada di A aja. Kemudian diunionkan dengan misalnya C komplemen yang nggak ada di C. Yang nggak ada di C. C komplemen berarti di A dan B. Nah, kita tadi udah gabungan. Tapi di tengah ini udah tercoret. Berarti nggak mungkin lagi. Jadi jawabannya itu adalah C. Yang paling benar. Nah, mungkin itu kalau untuk soal-soal himpunan banyak-banyak berlatih supaya kita dalam menggambar itu dalam sketsa lebih cepat lagi dan memudahkan kita untuk menjawab soal-soal. Mungkin sekian untuk video kali ini. Bisa nonton video-video sebelumnya atau sesudahnya. Dan jika suka dengan video ini bisa di-share, di-like, di-komen, ataupun di-subscribe. Teman-teman semua tetap semangat, selamat berjuang. Semoga tujuan dan cita-cita dapat tercapai. Tetap di rumah aja, stay at home, stay safe. Terima kasih.